Film berawal dari diperlihatkannya seorang gangster yang bernama Al Casper. Dia sedang memandangi sebuah lukisan hutan belantara dan di tengahnya terdapat jalan yang terang. Dan ini tentunya berkaitan dengan gaya sang sutradara untuk menghadirkan makna dalam setiap gambar yang ditampilkan. Saya berspekulasi bahwa ini adalah unsur semiotika dari sang sutradara untuk para penontonnya dalam mengartikan sebuah gambar. Makna apa yang terkandung? Ayo kita sama-sama tonton sampai akhir, guys. Beralih scene di sebuah jalanan Meksiko, Al Casper bertemu dengan kawanan gangster dan mengambil sebuah sepeda. Kemudian, Casper datang ke rumah bocah yang masih berusia 12 tahun. Dia bernama Benito. Lalu Casper membawa Benito ke rumahnya dan menunjukkan beberapa barang curiannya termasuk sebuah kamera kecil. Setelah itu lanjut si Casper membawa Benito ke kawanan gangsternya di mana Lil Mago menjadi pimpinannya. Nah, di sini kita diperlihatkan seperti film Widayang, yang dimana jikalau seseorang ingin menjadi anggota gangster, dia harus melalui proses inisiasi, yaitu menerima tendangan dari anggota lainnya sampai 13 kali hitungan dari pimpinannya. Setelah mencapai hitungan ke-13, baru orang itu diterima menjadi anggota gangsternya. Dan Lil Mago mengucapkan selamat kepada Benito yang sudah berhasil melewati tahap inisiasi. Dan nama dari gangster ini yaitu Mara Salvatrucha. Scene berpindah ke seorang gadis yang bernama Saira. Dia diajak oleh pamannya dan ayahnya yang telah lama meninggalkannya untuk berpindah dari kota tersebut ke wilayah utara atau New Jersey untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kembali ke Casper dan Benito yang telah resmi menjadi anggota gangster. Mereka berdua sedang berada di sebuah tempat yang bernama La Bombilla. Tak lama setelah itu, Casper mendapati sebuah pesan dari pacarnya Marta. Isi dari pesan tersebut, "Kamu di mana? Saya menunggu." Setelah melihat isi pesan tersebut, Casper langsung membeli mini buket bunga dan langsung menyelinap masuk ke rumah Marta. Setibanya di kamar, Marta terlihat sedang tertidur. Namun tak lama ketika Casper berada di depannya, dia terbangun dan langsung saja dicabok, guys. Dan ternyata Marta sedang marah dan Casper merayunya dengan memberikan mini buket yang telah ia beli. Benito yang menunggu di luar, dia bete dan kepo dan langsung saja dia mengintip ke arah kamar Marta. Tak diduga, Casper dan Marta ternyata sedang melakukan adegan dolar kuning. Setelah mengintip, Benito pun tersenyum. Koplok anjir. Setelah mantap-mantap, Marta di sini mengungkapkan keinginannya untuk keluar dari wilayah ini. Setelah merasa puas di rumah Marta, kemudian Casper membawa Benito yang mendapat panggilan baru sebagai Smiley. Dia membawanya ke base camp geng mereka. Di base camp itu, Smiley diperkenalkan kepada beberapa anggota gangster lainnya. Ketika Smiley melihat senjata rakitan yang ada di sana, Lil Mago sambil menggendong bayinya, dia menghampiri mereka. Kemudian, Lil Mago mengajak Casper dan Smiley untuk mengunjungi mantan gangsternya yang sudah berkhianat dan menyuruh Casper untuk mengeluarkan mantan anggota gengnya tersebut. Dan di sini Smiley mau tidak mau harus menunjukkan keberaniannya sebagai anggota geng baru. Menggunakan senjata rakitan yang telah diisi peluru, kemudian Smiley menembak orang itu. Selesai melakukan tugasnya, Smiley tampak terdiam. Lil Mago kemudian menanyakan kembali ke Casper yang tidak menjalankan tugasnya di Bombilla karena anak buahnya yang bernama Sol tidak melihatnya. Namun karena kecintaan dari Lil Mago terhadap Casper, tak ada hukuman bagi Casper. 3 hari kemudian, di perbatasan Guatemala dan Meksiko, Saira dan ayahnya serta kakaknya tiba di Meksiko untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan mereka kembali ke New Jersey. Mereka akan menggunakan kereta dan berjalan kaki yang bisa memakan waktu hingga 2-3 minggu. Di malam hari, Casper yang sedang bermesraan dengan Marta di atas menara rel kereta api, tanpa diduga kedatangan kawan gengnya yang bernama Sol. Dan sepertinya Sol kurang menyukai Casper. Apalagi ketika mendapatkan dia sedang bersama Marta yang tidak disukainya. Sol pun memperingatkannya hati-hati dan juga memintanya datang dalam sebuah pertemuan di kuburan.
Kembali ke Saira dan keluarganya, akhirnya datang kereta yang telah mereka tunggu-tunggu. Ratusan imigran yang lain pun bergegas menaiki atap kereta. Sialnya, kereta itu ternyata tidak melanjutkan perjalanan, dikarenakan banyak kematian yang terjadi dan ratusan imigran itu pun harus terdampar di sekitar stasiun tersebut. Kembali ke Casper dan kawanan gangsternya. Lil Mago kali ini lebih tegas terhadap Casper karena mendapati informasi dari Saul bahwa Casper telah berbohong dan tidak menjalankan tugasnya. Karena di sisi lain mereka pun berencana mengumpulkan banyak uang untuk membeli senjata agar dapat melawan gangster Kidos saingan mereka. Di luar dugaan, Martha datang ke pertemuan itu. Casper pun menghampirinya dan meminta dia untuk segera pergi. Namun Lil Mago keburu mengetahuinya. Saul dan yang lainnya kemudian memberi pukulan hingga Casper pingsan dan hukuman 13 detik untuk Casper dan Smiley. Lil Mago kemudian mengajak pergi si Martha. Tentu saja karena kecantikan dari Martha membuat hasratnya memuncak. Lil Mago yang akan mengeksekusi si Martha, namun gagal karena Martha memberontak dengan menggigit tangannya. Karena kesal, Lil Mago menendang Martha dan naasnya Martha tersungkur ke depan dan kepalanya membentur batu yang ada di bawah sehingga membuatnya tewas. Setelah dihukum 13 detik, Casper kepada Lil Mago menanyakan keberadaan Martha. Dan Lil Mago menyampaikan bahwa Martha telah dibawa oleh binatang itu, atau sebagai kata kiasan untuk menandakan Martha telah tewas. Dengan seketika Casper pun menangis. Ketika dalam keadaan menangis, Lil Mago malah meminta Casper untuk tidak berbohong lagi dan sekalinya berbohong, dialah yang akan membunuhnya secara langsung. Kemudian Lil Mago meminta Casper dan Smiley untuk menemaninya dalam menjalankan misi ke Tonala. Kembali ke Saira dan keluarganya yang dimana kereta itu mulai berangkat. Terlihat juga Lil Mago dan Casper beserta Smiley pun naik ke atap kereta itu. Mendekati Tonala, hujan turun. Dan para imigran melindungi diri mereka dengan plastik dan jas hujan yang mereka miliki. Nah, ternyata di sini aksi mereka mulai dilakukan. Lil Mago memberikan Smiley senjata rakitan dan Casper sebuah golok. Mereka bertiga melakukan pemerasan kepada imigran di sana dan meminta sejumlah uang. Ketika ayah Saira memberikan uangnya, Lil Mago melihat Saira dan mencoba untuk memperkosanya. Di sini, Casper yang masih menyimpan dendam kepada Lil Mago tadi sangka dia menggolok kepalanya dan Lil Mago pun tewas dan mayatnya didorong hingga terjatuh ke bawah. Karena itu juga Casper kemudian meminta Smiley untuk turun dari kereta dan Smiley menyusuri rel kereta dan kembali ke Meksiko. Di atap kereta, Casper yang kelelahan hampir saja menjadi sasaran dua imigran yang akan membunuhnya. Untung saja Saira berteriak dan dia terselamatkan. Setibanya di base camp, Smiley mengabarkan bahwa Lil Mago telah tewas, dan seluruh anggota geng Mara Salvatrucha berduka dan melakukan gerakan simbol kematian pimpinan mereka. Smiley yang membela dirinya bukan banci, dia berani datang kembali ke base campnya, dan bermodal senjata dan keyakinan dia akan melakukan aksi balas dendam kepada Casper. Saul berkomitmen dengan Smiley bahwa dia harus segera membunuh Casper. Jika tidak membunuhnya, jangan pernah berharap kembali ke sini. Sampai di sebuah kota yang bernama Tierra, para imigran pun beristirahat di sekitar stasiun ini. Sebagian imigran mengambil air dari solokan yang ada di sana walaupun kotor, tapi itulah sumber kehidupan mereka. Casper yang sendirian di atap kereta, dia sedang meratapi perbuatannya dan dia mendapati pesan dari El Sol. Isi dari pesan tersebut, kamu akan mati. Tak lama setelah itu, Saira yang melihat sisi baik dari Casper, dia berusaha untuk berbincang dengannya dan menawarinya makanan. Sebelum Saira meninggalkan Casper, Casper memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Willy. Di tempat lain, Smiley bertemu dengan kawan seumurannya dan memperlihatkan pistol. Nah, mirip sama City of God yang sebelumnya saya ulas, guys. Di pemberhentian berikutnya, mereka semua turun termasuk Casper dari kereta tersebut. Di tempat ini, terjadi lagi pertemuan antara Casper dan Saira. Faktanya, Saira sangat memperdulikan Casper, namun di sisi lain, ayah dari Saira melarang Saira untuk dekat dengannya.
Di tengah perjalanan, Smiley menemui gangster yang menguasai daerah tersebut, dan mereka sudah tahu bahwa Lil Mago sudah tewas. Kembali lagi ke Casper dan Saira, di sini mereka berdua memperlihatkan benih-benih cinta di antara mereka sudah muncul. Mereka berdua berbagi kisah tentang pengalaman, perjalanan, dan kisah hidupnya. Tadi diduga, Smiley dengan gangsternya sudah sampai di tempat tersebut. Namun mereka terlambat karena kereta yang ditumpangi oleh Casper dan Saira sudah berangkat. Akan tetapi mereka diberitahu keberadaan Casper oleh salah seorang di sana. Ketika mendekati pemberhentian selanjutnya, Casper memberitahu ke semua imigran yang menumpangi kereta tersebut untuk turun dan memutari stasiun itu. Karena di situ ada pemeriksaan terkait dengan imigrasi atau kepolisian. Naas bagi Casper, di sana anggota dari geng pendukung Smiley melihat dia dan langsung saja mengejarnya. Di samping itu, Smiley yang beserta bos dari gangster itu bertemu dengan gangster lain. Alhasil mereka pun dikejar oleh gangster lainnya. Karena hal tersebut, Casper berhasil meloloskan diri dan terlihat santuy bersama keluarga dari Saira. Casper yang terbangun dari tidurnya, dia berniat untuk memisahkan diri dari keluarga Saira dan turun dari kereta. Tadi diduga, ternyata Saira ikut turun dan mengikutinya dari belakang. Casper pun dibuat bingung karenanya dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali biarkan saja dia mengikutinya. Di daerah tempat mereka turun, mereka berdua bertemu dengan seseorang yang dipanggilnya Bibi. Nah, si Bibi ini termasuk dari geng Salvatrucha. Dan Bibi itu memberikan informasi kepada Casper bahwa kemarin Sol telah meneleponku dan menanyakan keberadaan Casper. Karena kemarin Casper belum kesini, si Bibi itu menjawab apa adanya. Setelah si Bibi ini memberinya makan dan pakaian, dia mengantarkan mereka berdua ke sebuah tempat untuk pergi menuju ke perbatasan. Naik ke sebuah truk yang bermuatan mobil, mereka berdua bersembunyi di dalam mobil tersebut. Di sisi lain, keluarga Saira tetap naik kereta untuk melanjutkan perjalanannya dan memutuskan meninggalkan Saira. Namun takdir berkata lain, sampai di kota Reynosa, ketika imigrasi menemukan ayahnya yang hendak bersembunyi, dia terjatuh dari kereta dan dia tewas. Sol beserta seluruh anggota gangsternya, mereka bersiap untuk menangkap Casper di tempat pemberhentian truk bermuatan mobil tersebut. Namun ketika dicek ke dalam mobil yang ada di atasnya, mereka sudah tidak ada. Dan ternyata Casper dan Saira sudah turun di pertengahan jalan dan menghampiri penampungan imigrasi, dan di sana bertemu dengan imigran yang satu kereta dengan keluarganya. Ketika Saira menanyakan keluarganya ke bapak tersebut, bapak itu mengabarkan bahwa pamannya tertangkap dan dideportasi, sedangkan ayahnya tewas. Karena hal tersebut tentu saja Saira sangat terpukul. Tak lama Casper pun datang untuk menemani dan menenangkannya. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah tepi sungai. Dan di sini terdapat obrolan yang membuat Saira senang, bahwasannya Casper akan menemani Saira sampai menemukan keluarganya di New Jersey. Dan di sini Casper meminta seseorang di sana yang membantu untuk menyeberangkannya menggunakan sebuah ban mobil dan menyerahkan kamera untuk imbalannya. Di sisi lain terlihat Sol beserta anak buahnya, dia sedang berlarian untuk mengejar si Casper. Setelah Saira yang merosotkan bajunya, dia yang pertama menyeberang. Ketika Saira sudah mencapai tengah sungai, dia melihat di belakang Casper ada anak buah Sol yang sudah mendekatinya dan Casper pun berlari. Casper yang berusaha kabur dan sampai di pinggir sungai, dia dihadang oleh Smiley yang sudah berubah watak menjadi gangster sejati. Tanpa berpikir panjang, Smiley langsung menembak Casper. 3 kali tembakan ia lepaskan kepada Casper. Karena di sisi lain Smiley juga ingin membuktikan kejantanannya bahwa dia masih layak untuk menjadi anggota gangster Salvatrucha. Sol beserta anak buahnya, walaupun mereka sudah tahu bahwa Casper sudah tewas, tapi mereka tetap memberondong tembakannya kepada Casper. Setelah itu, Casper dihanyutkan di sungai tersebut. Saira hanya bisa berteriak dan menangis melihat kejadian tersebut. Di akhir cerita, terlihat Smiley sedang ditato 2 huruf di bibirnya, yaitu huruf M dan S, yang artinya Mara Salvatrucha. Dan juga Saira berhasil memasuki kawasan Amerika Serikat dan menelepon keluarga ayahnya di sana.